Jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, hatimu melimpah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Hati kami melimpah dengan ungkapan syukur. Pagi hari ini kami datang dikuatkan, dihiburkan, diberkati. Orang yang berkemenangan di dalam roh, dia akan berkemenangan di dunia ini. Orang-orang yang mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan akan mengakhiri dengan segala baik di dalam pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan ampunilah akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami juga beroleh pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Ketika kami diampuni, damai sejahtera melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, shalom, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kemenangan di alam roh, kemenangan juga di dunia nyata.
Jikalau engkau menang di dalam spiritual warfare, jikalau engkau menang di dalam alam roh, jikalau engkau berkemenangan di dalam batinmu, maka di luar engkau juga akan berkemenangan. Sebab apa yang timbul dari hati, itulah yang mencemarkan, menajiskan, atau menguduskan kita. Apa yang keluar dari hati itu, kita bergaul dengan Roh Kudus, impactnya pasti akan keluar. Damai sejahtera bagi kita semua. Saudara, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kalau kita berkemenangan, kunci kemenangan itu adalah siapa yang kita tempatkan sebagai Tuhan di dalam diri kita. Jikalau kita menguduskan Kristus di dalam hati kita, maka dia punya posisi. Jikalau kita menguduskan Kristus, memberikan dia posisi yang terbaik dalam hidup kita, dia akan memerintah. Sebagai raja, dia akan pimpin, dia akan tuntun, dia akan memerintah kehidupan kita, dan iblis akan tunduk, lari daripadamu. Pagi hari ini saudara belajar tentang kepekaan di dalam alam roh. Di alam roh, kita akan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu sebabnya banyak orang yang terheran-heran. Rabi, engkau mengusir setan. Apakah engkau bagian juga dari Beelzebul? Lalu Yesus berkata, kalau rumah terpecah-pecah, dia tidak akan kuat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang untuk mengusir roh-roh jahat. Tidak mungkin Yesus bagian dari Beelzebul, itu kata. Saudara, musuh kita itu satu, rasa kegelapan. Kalau kita berpihak kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Menang dulu di alam roh, maka saudara akan sukses di alam yang real, di dalam dunia ini. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan 5 pasal per hari dari kitab Yakobus di pasal 4 dan 5, dan kitab 1 Petrus pasal 1 hingga pasal 3. Saudara, spiritual warfare atau peperangan di dalam alam roh, mari kita menangkan. Kalau kita mau di dunia nyata, kita juga berkemenangan dalam hal hubungan, dalam hal finansial, kemenangan mengatasi persoalan-persoalan dan pergumulan dengan satu dengan yang lain, saudara. Kita menang dulu di alam roh. Caranya bagaimana? Ada satu pribadi yang harus kita tempatkan sebagai pemerintah, sebagai raja di dalam diri kita, yaitu Tuhan dijadikan sebagai betul-betul the master of our life, the master of our decision. Tunduklah kepada Allah, tunduklah, rendahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita akan mengalami kekuatan untuk. Dan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8, sesudah kita tunduk, kita harus mendekat. Ada upaya untuk mendekat kepada Tuhan. Iya. Saya bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, Tuhan, saya setiap hari baca merenungkan firman, jangan jemaat netizen itu bosan. Audiens akan bosan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan saya, melihat saya akan bosan. Lalu saudara, Tuhan ingatkan begini di dalam setiap hari, lawan si iblis mengintai kita, mengelilingi kita, dan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Bahkan di dalam Lukas 4 dikatakan ketika Yesus dicobai di padang gurun dengan 3 pencobaan, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iblis mengundurkan diri dan menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang baik untuk kembali ingin menggoda Yesus, ingin mencobai Yesus. Saudara, jangan pikir kalau hari ini kita dengar firman, setelah ini kita selesai. Iblis sedang menunggu waktu yang baik untuk mencelakakan, menjebak saudara, mencuri, membunuh, dan membinasakan sedapat mungkin supaya kita tidak mengalami yang namanya keselamatan. Makanya saudara, mencari Tuhan itu adalah upaya yang kontinu. Karena setiap hari iblis tuh kenal kita. Dia ribuan tahun umurnya. Dia sewaktu-waktu ingin membuat jebakan untuk menjatuhkan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi saudara, kita cari Tuhan, tahirkan tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa,
sucikan kamu, hai kamu yang mendua hati. Percayalah, firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, bukan dengan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Makanya saudara, kita harus sucikan. Kalau hati kita mendua karena harta, kalau hati kita mendua karena ada kultisme, ada orang lain atau pribadi lain yang kita sembah, atau benda-benda lain yang kita sembah, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Tapi kuduskanlah hatimu dan tempatkanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Saudara, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak setia dengan Tuhan. Orang yang mendua hati tidak tetap hatinya kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita setia? Sudahkah kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Sudahkah kita tunduk kepada Allah? Atau kita punya kerajaan kita sendiri? Atau kita punya kebenaran kita sendiri? Mari hari ini firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Kalau kita tunduk, ada kuasa untuk melawan iblis. Haleluya, amin. Yakobus 4 berbicara tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudara, mari pertama kita awasi keinginan kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Itu datang dari hawa nafsumu yang paling berjuang di dalam tubuhmu. Ada keinginan. Keinginan itu karena besarnya keinginan, saya pokoknya harus begini. Tapi kita nggak memperolehnya. Akhirnya disitulah kemudian hawa nafsu muncul. Keinginan yang salah, kita berusaha raih dengan cara yang salah. Disitulah kita mulai membunuh, iri hati. Orang yang tidak mencapai tujuan kemudian bertengkar dan berkelahi, berseteru. Karena ingin membela pendapatnya, ingin membela keinginannya. Nah saudara, awasi keinginan. Kalau kita punya keinginan, tanya Tuhan dulu, apakah keinginan ini benar? Jangan kita pakai cara kita, lalu kita minta Tuhan restui. Setelah tercapai keinginan kita, lalu kita minta Tuhan berkati. Padahal cara-cara kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Awasi keinginanmu, berdoalah di dalam segala keinginanmu dalam segala sesuatu. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan ini kita belajar hati-hati dengan keinginan. Hati-hati dengan pencapaian, hati-hati dengan motivasi, hati-hati dengan hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan atau kematian. Dari hatimu akan terpancar berkat, dari hatimu juga akan terpancar pahit atau tidak pahit. Saudara, kalau kita punya keinginan, puji dulu keinginan kita, doakan kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Lalu kita berdoa dengan motivasi yang benar, bukan karena tergopoh-gopoh, hawa nafsu, marah, emosi, dan ingin berkuasa. Amin. Bukan karena keinginan kita untuk meraih segala sesuatu. Saudara, jangan kita menjadi sahabat di dunia ini. Jangan kita bersahabat dengan dunia yang kemudian menyusahkan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena persahabatan dengan dunia kita uji, kita coba, kita tes. Tapi kemudian kita terjebak di dalam persoalan. Yang berikutnya saudara, jangan kita bangkitkan cemburu Tuhan. Amin. Bersahabat dengan dunia sama seperti kita membangkitkan cemburu Tuhan. Sahabat dengan dunia itu segala keinginan mata, keinginan daging, dan segala keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara hedonisme. Keangkuhan hidup itu berbicara mengutamakan gengsi, power, kuasa, performance di atas segalanya. Sahabat dunia akan menjadi musuhnya Tuhan. Saudara, di sini kita akan belajar bahwa Roh Kudus tidak berkenan
kalau kita mulai menjauh dari Dia. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan antara kekasih, mempelai yang siap dipertunangkan. Saudara, mari kita belajar untuk tunduk kepada Allah. Lawan itu iblis. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih, maha pemurah, memberikan kasih karunia-Nya. Tapi kalau kita nggak tunduk, kita yang menjadi Tuhan. Makanya the Lord Jesus Christ, the Master, ya, kita mau menjadi murid Kristus. Artinya posisi kita itu adalah di bawahnya Tuhan. Tunduk, mendengarkan perintah, berlaku seperti apa yang Dia mau. Dan iblis itu harus dilawan. Kemudian rendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Promosi datangnya dari Tuhan. Jangan meninggikan diri sendiri dan mengharapkan peninggian dari manusia, tapi peninggian datang dari Tuhan. Ada amin? Saudara, kunci kemenangan di dalam Tuhan adalah datang ke Tuhan, ambil posisi merendahkan diri, pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka kemenangan ada di tangan kita. Amin? Jangan sebaliknya. Kita meninggikan diri supaya kita bisa berkemenangan. Salah, saudara. Kita meninggikan diri, kita direndahkan. Tapi ketika kita direndahkan, kita merendahkan hati, Tuhan akan tinggikan. Ada amin? Dan saudara, kalau kita berdoa bukan dengan hawa nafsu, pasti doa kita didengar Tuhan. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Makanya hati-hati dengan motivasi. Harus jadi orang benar dulu. Yaitu menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Dia kuduskan, Dia layakkan dari kita orang berdosa menjadi benar. Dan ketika motivasi kita benar, kuasa doa itu nyata. Ada amin? Saudara yang diberkati, kita masuk di dalam kitab Yakobus, di dalam firman Tuhan di kitab Yakobus, jangan lupa katakan, Tuhan Yesus, aku menyerahkan segala rencanaku padamu. Ya, berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu kita jadikan Tuhan sebagai pusat dari perencanaan kita. Amin. Tunduk kepada Allah, izinkan Tuhan yang merencana. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini besok kami mau berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, kalau kita tidak merencanakan juga yang baik yang menjadikan Tuhan sebagai dasar dari perencanaan kita berbuat dosa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara engkau. Tunduk berbicara tentang ikut dong apa maunya rencana Tuhan. Jadi tunduk itu meletakkan Tuhan yang merancangkan. Bukan kita sudah merancangkan lalu kita minta Tuhan berkata. Tapi izinkan Tuhan merancangkan, maka Dia pasti akan berkata. Amin. Kita masuk di dalam kitab Petrus. Nah, Petrus ini adalah tulisan Rasul Petrus pada jemaat yang ada di Bitinia, saudara, dan tempat-tempat yang lain di sekitarnya untuk bermaksud menguatkan mereka kepada para pembaca, orang-orang yang ada di sana untuk menjadi percaya kepada Kristus. Lalu Petrus mengingatkan pembacanya akan Injil tentang Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus sudah mati, hidup kembali, dan berjanji akan datang lagi. Atas dasar itu mereka hendaknya rela dan tahan menderita. Nah, saudara, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Di situ kita akan mengalami penderitaan. Tapi ingat bahwa Yesus Kristus adalah jaminan. Sambil kita harus menyadari bahwa penderitaan ini apakah ujian bagi mereka yang betul-betul percaya kepada Kristus. Juga kita harus yakin bahwa ketika Yesus kembali mereka akan mendapat balasan, kita akan mendapat balasan. Nah, di dalam kitab 1 Petrus ini, selain Petrus menguatkan iman para pembaca yang dalam kesukaran, mereka juga diminta untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kembali ke tunduklah kepada Allah. Tunduk itu mengikuti Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 1 Petrus 2 Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Saudara, batu hidup, batu yang digerakkan oleh Tuhan, tunduk kepada Tuhan, mau menderita untuk Tuhan, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini berbicara kesatuan hati, saudara. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada penundukan kepada pemimpin supaya pemimpin itu, yaitu Tuhan, itu akan meletakkan batu-batu yang berbeda, fungsi
visi, berbeda keinginannya untuk kemudian menjadi satu batu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Siapa yang percaya dan mengandalkan Tuhan dan tunduk kepada Allah, dia tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, berbicara soal tunduk, berbicara soal menempatkan diri kita dalam tujuan Tuhan. Sebab kita tidak merencanakan segala sesuatu sendiri, tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Ada amin? Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat dari perencanaan kita, sebagai pusat dari penyembahan kita, sebagai pusat dari kehendak dan tujuan kita, yaitu tujuan kita. Amin. Maka iblis akan lari daripadamu. Tenang ya saudara, kalau iblis tidak bisa mengganggu kehidupan orang percaya, dia jama, dia terpelanting karena dia tidak bisa melawan rencana dalam kehidupan kita. Saudara, kita ini ibarat sedang dibungkus oleh bola kaca yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dibungkus dengan hadirat Tuhan. Dan iblis itu kan mental. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Saudara, bahkan pada hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya tahu bahwa saudara sementara diurapi. Saya tahu bahwa saudara sementara dalam perlindungan dan tidak ada satupun yang dapat menjamah kehidupan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi, tunduk, kuduskan Tuhan dalam hatimu. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, tunduk kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hatimu, menjadikan Yesus sebagai pembuat keputusan di dalam hidupmu, tidak selalu mudah. Kadang kita akan diintimidasi oleh orang-orang sekitar, tapi terus berjuang, sekalipun mereka menghina, mereka memfitnah karena hidupmu yang saleh, jangan gentar, bahkan tetaplah kuat. Karena menjadi saleh kadang menjadi cemoohan. Kenapa kamu nggak seperti kami? Kami juga kan kompromi. Kenapa kamu tidak mau kompromi? Akhirnya kamu dijauhi. Kamu menjadi orang yang aneh di tengah-tengah komunitas. Saudara, jangan takut. Tetaplah muliakan Tuhan dalam hidupmu. Sesungguhnya orang yang hidupnya benar, saleh, berkenan kepada Tuhan, engkau akan mendapat banyak kemudahan. Engkau mendapat banyak kemurahan. Karena ketika Yesus menjadi pusat kehidupan, iblis lari ketakutan. Bahkan engkau bisa menjadi berkat bagi semua orang. Keluargamu diberkati oleh karena satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tempatkan Tuhan sebagai pusat dari perencanaanmu. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari kekudusan hatimu. Maka kita pun ketika kita menderita karena berbuat baik, itu tidak mengapa. Karena itu menjadi kehendak Allah. Daripada kita menderita karena berbuat hal yang jahat. Lebih baik menderita karena berbuat baik, tunduk kepada Allah, engkau tidak kompromi, dan engkau menjadi orang yang mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, memang banyak tantangan, tapi buahnya mendatangkan damai. Saudara,
Kemenangan dimulai dari alam roh. Spiritual warfare dimulai dari alam roh. Kalau kita menang di dalam alam roh, kalau kita tunduk kepada Allah, maka keluar kita pasti lebih daripada pemenang. Bahkan sanggup menderita dalam penderitaan yang dikehendaki Allah. Bukan penderitaan karena berbuat jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sambut berkat Tuhan pagi hari ini, mantap di dalam Yesus. Bapak, sekalipun kami harus menderita, tapi biarlah kami menderita bukan karena berbuat yang jahat, tetapi berbuat yang baik, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah. Kami merencanakan segala sesuatu bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh pertolongan Roh Kudus. Di situ bukti bahwa kami tunduk kepada Allah. Ketika kami tunduk kepada Allah, menguduskan Kristus dalam hati kami, menempatkan Engkau sebagai pusat dari perencanaan, pusat penyembahan kami percaya iblis lari ketakutan dan dia tidak berkuasa atas kami. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Diberkatilah keluar masuk kami, dan di dalam nama Yesus kami sambut berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan. Terima kasih karena ketambahan umur usia pada hari ini, bertambah-tambah umur. Juga kemarin Ibu Joyce, dan pada hari ini hamba sendiri, semua dalam pertolongan Tuhan. Kasih karunia dalam nama Yesus Kristus menyertai kita sekalian, disehatkan, dikuatkan, diberkati di dalam nama Yesus. Kami sambut berkat-berkat yang spesial pada pagi hari ini, hanya dalam nama Yesus, sumber kekuatan kami. Kami tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Jemaat dikuatkan, jemaat dipulihkan, jemaat diberkati, dan berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat Yesus yang diberkati, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.